Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Salsabila. Saya Mutiara Nugra Pratiwi. Saya Nafas Kendari. Saya Batur Sawasahan. Di sini kami akan menjelaskan tentang Aldehid, Keton, asam karboksilat. dan ester. Kami dari Prodi Ilmu Kelautan Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Selamat menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Jelas MIPA. Tata nama aldehida. Yang pertama, IUPAC. Secara sederhana, tata nama IUPAC untuk senyawa aldehida adalah dengan mengubah akhiran A pada alkana dengan al untuk aldehida dengan panjang rantai karbon yang sama. Sebagai contoh, jika dalam alkana ada senyawa etana, maka pada aldehida dengan panjang rantai karbon yang sama atau dua atom karbon disebut dengan etanal. Ada juga aldehida yang mempunyai atom H tersubstitusi dengan atom lain, maka substituen tersebut dinomori sesuai urutan atom karbon yang mengikatnya. Contohnya pada gambar di bawah ini. Yang kedua, trivial. Nama trivial untuk golongan aldehida sangat tergantung dari senyawa hasil oksidasi aldehida yang bersangkutan. Sebagai contoh, CH3COOH dapat diperoleh dari oksidasi senyawa CH3CHO. Oleh karena CH3COOH disebut dengan asam asetat, maka CH3CHO disebut dengan asetaldehida. Dengan cara yang sama, maka dapat diketahui bahwa asam benzoat berasal dari oksidasi benzaldehida. Substitusi atom H juga dipertimbangkan untuk nama trivial. Untuk nama trivial aldehida, substituen dinomori dengan simbol alfa, beta, dan seterusnya. Contohnya bisa dilihat dalam gambar. Berikut perbandingan nama IUPAC dan trivial aldehida. Tata nama keton. Yang pertama, IUPAC. Tata nama IUPAC pada keton hanya mengganti akhiran A pada alkana dengan on untuk keton dengan jumlah rantai karbon yang sama. Sebagai contoh, jika dalam alkana ada propana, maka dalam keton ada propanon, yang masing-masing mempunyai jumlah rantai karbon yang sama, yaitu 3. Keton merupakan salah satu senyawa karbonil yang artinya mempunyai gugus karbonil CO pada strukturnya. Oleh karena rumus umum keton adalah RCOR aksen, maka keton yang paling pendek adalah propanon. Nomor posisi gugus karbonil dalam rantai karbon ditulis di bagian depan. Jika ada gugus fungsi lain, maka penomoran dimulai dari atom C, ujung yang berdekatan dengan gugus karbonil. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua yaitu trivial. Pemberian nama trivial untuk keton menggunakan cara yang sama untuk eter, yaitu dengan cara menyebutkan gugus-gugus yang terikat pada gugus karbonil. Kemudian diikuti dengan menyebutkan kata keton. Tata nama asam karboksilat. Yang pertama, IUPAC. Pemberian nama asam karboksilat dilakukan dengan mengganti akhiran A pada nama alkana dengan OAT. Contohnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Tentukan rantai utama atau rantai dengan jumlah atom karbon paling panjang yang mengandung gugus karboksi. Lalu tentukan substituen yang terikat rantai utama. Lalu penomoran substituen dimulai dari atom C gugus karboksil. Jika terdapat 2 atau lebih substituen berbeda dalam penulisan, harus disusun berdasarkan urutan abjad huruf pertama nama substituen. Penambahan kata asam pada awal nama senyawa. Awalan di, tri, sek, ters tidak perlu diperhatikan dalam penentuan urutan abjad, sedangkan awalan yang tidak dipisahkan dengan tanda hubung antara lain iso dan neo diperhatikan dalam penentuan urutan abjad. Contohnya, bukan asam 3 neopentil 2 metil heksanoat tetapi asam 2 metil 3 neopentil heksanoat. Yang kedua, trivial.
trivial terbagi menjadi dua, yaitu trivial tak bercabang dan yang bercabang. 1. Tak bercabang. Berikut ini daftar nama trivial beberapa asam karboksilat yang tidak bercabang. Yang kedua, bercabang. Pertama, tentukan rantai utama atau rantai dengan jumlah atom karbon paling panjang yang terdapat gugus karboksil. Lalu, tentukan substituen yang terikat pada rantai utama. Lalu, penambahan kata asam pada awal nama senyawa. Setelah itu, penomoran substituen dimulai dari atom karbon yang mengikat gugus karboksil dengan huruf alfa, B, beta, dan seterusnya. Tata nama ester. 1. IUPAC. Dalam pemberian nama ester diawali dengan menyebut nama gugus alkil atau aril yang menggantikan atom H dalam gugus COOH pada asam induknya. Kemudian diikuti nama asam tersebut, tetapi tanpa kata asam. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Tentukan jenis alkil dan nama asam karboksilat atau nama sistematik yang terdapat dalam struktur. Lalu, urutan penulisan diawali nama alkil kemudian nama asamnya tanpa kata asam. Contoh nama etil etanoat. Yang kedua, trivial. Langkah-langkahnya adalah menentukan jenis alkil dan nama asam karboksilat atau nama trivial yang terdapat dalam struktur. Lalu, urutan penulisan diawali nama alkil kemudian nama asamnya, tanpa kata asam. Contoh, etil asetat.